Informasi dan sorotan lainnya. Di tengah tingginya daya saing antar negara, pengetahuan dan inovasi sangat dibutuhkan agar Indonesia bisa berdaya saing. Integrasi antar kementerian dan juga insentif ini dibutuhkan untuk mendorong ekosistem yang bisa mendorong inovasi. Inovasi jadi hal mutlak diperlukan di suatu negara agar tak kalah bersaing dengan negara lain. Sayangnya sejumlah data menunjukkan Indonesia masih tertinggal dalam membangun ekosistem pengetahuan dan inovasi. Indeks Inovasi Global 2020 menunjukkan peringkat Indonesia ada di angka 85 dari 124 negara. Kalah jauh dibanding Singapura peringkat 8, Korea Selatan 10, Malaysia 33, Vietnam 42, dan Thailand di peringkat 44. Sementara data Indeks Pengetahuan Global 2020, dari 138 negara, Indonesia berada di peringkat 81. Lagi-lagi jauh tertinggal dibanding Singapura di peringkat ke-7, Korea Selatan 19, Malaysia 33, Thailand 53, dan Filipina di peringkat 60. Salah satu penopang pengembangan inovasi adalah dana riset dan pengembangan. Dana abadi penelitian di Indonesia sendiri di akhir tahun 2021 diproyeksi bisa mencapai 8 triliun rupiah. Namun ini hanya satu sumber pendanaan. Dalam acara Kompas Talks bertema Improving the Knowledge and Innovation Ecosystem for a Better Indonesia, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro menyebut keterlibatan pendanaan dari sektor swasta amat dibutuhkan untuk kemajuan inovasi di Indonesia. Tidak mau akhirnya sumber pendanaan utama itu adalah investasi R&D oleh swasta. Ya, itu sudah istilahnya menjadi contoh di hampir semua negara yang sukses. Tidak ada negara yang sukses hanya semata-mata mengandalkan anggaran litbang yang besar. Mau tidak mau, mereka harus bisa mengundang swasta. Dan kalau kita berargumen, kenapa harus swasta? Karena swasta lah sebenarnya yang berkepentingan terhadap adanya inovasi. Karena inovasi itulah yang akan membuat pihak swasta itu bisa menciptakan produk baru, mengembangkan produk, sehingga akhirnya daya saing dia di pasar tetap terjaga, tingkat penjualan juga selalu bertumbuh, dan akhirnya mereka menjadi mungkin pemain global, ya seperti yang kita saksikan dari beberapa merek ya yang begitu berjaya dari Korea, dari Jepang dan China. Inovasi yang berkembang akan berujung pada pertumbuhan ekonomi karena bisa meningkatkan daya saing produk dari Indonesia. Integrasi antar kementerian amat dibutuhkan jika Indonesia mau jadi negara dengan tingkat inovasi yang mumpuni. Tidak perlu semua sektor, tetapi sektor-sektor yang kira-kira kita punya competitiveness yang tinggi gitu ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi pelakunya. Tadi Mas Bambang sudah mengatakan bahwa swasta itu bisa melakukan sendiri, itu tepat sekali. Yang mereka butuhkan itu adalah mungkin sistem insentif. Nah, kita ini belum mengembangkan sistem insentif agar mereka itu terus berinovasi, karena inovasi ini kan membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga mereka selalu ada keinginan untuk dikaitkan dengan insentif pajak gitu. Jadi menurut saya mungkin tidak perlu banyak sektor, tapi dicari mana sektor yang mempunyai multiplier efek ekonomi yang tinggi itu. Tak mudah untuk mengejar ketertinggalan, namun bukan berarti tak bisa dilakukan. Menyiapkan sumber daya manusia dan ekosistem yang mendorong inovasi pengetahuan harus segera dilakukan. Tim Liputan Kompas TV.